Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sendiri? Mana yang lain? Masih pagi bro, santai baik. Oh iya, Lama sekali baru datang Pak. Jadi ada yang bisa kita bicarakan. Oh iya, betul sekali. Jadi bagaimana menurut antum tentang foto kertas yang aku kirim di WA tadi malam yang aku temukan waktu siang sama temen? Jadi kami juga sudah baca sih, cuma kayaknya dalam kertas itu ada kajian tentang orientalis. Orientalis itu apa sih? Nah, jadi orientalis itu sebuah gerakan atau sebuah upaya dari orang-orang Barat untuk belajar Islam. Bukankah bagus ketika mereka mempelajari Islam? Jadi orang orientalis atau yang biasa kita sebut dengan orang Barat yang mempelajari Islam itu ada 3 jenis. Yang pertama itu skeptis, yakni skeptis orientalis yang terpengaruh oleh paham positifisme sehingga kajiannya terhadap Al-Quran bersifat empiris gitu, dan didasarkan kepada asumsi kecurigaan serta kritik. Nah, itu jadi orientalis pertama. Kalau orientalis yang kedua itu disebutnya sumuin. Nah, ini kelompok yang mendasar asumsinya pada cara pandang umat Islam sendiri terhadap Al-Quran itu. Dia mempelajari Islam dari pandangan umat Islam tersendiri. Gitu. Nah, jadi yang paling terakhir itu ada yang middle skeptis, itu kelompok yang berada di antara kedua. Jadi bagaimana solusinya? Dalam Islam, kajian Al-Quran menyarankan ini adanya keimanan. Kalau cuma mengandalkan rasionalitas itu tidak cukup dan akan terjadi yang namanya skeptis tadi, keraguan-keraguan dari diri kita sendiri gitu. Contoh seperti seorang tokoh bernama Kenneth Craig. Nah, ini dari yang saya searching di Google. Kenneth Craig ini merupakan seorang orientalis yang belajar Al-Quran menggunakan worldview, maksudnya pandangan dunia terhadap ajaran Islam itu sendiri. Katanya, beliau bilang ini, orang-orang di luar Islam atau selain agama Islam yang tidak terlalu tahu tentang historitas Al-Quran, mereka ketika hendak mengkaji Al-Quran ini akan menggunakan cara pandang Islam itu sendiri agar tidak terjadi distorsi atau perbenturan makna dan pemahaman. Ini sangat bagus nih artikelnya. Jadi Al-Quran turun dalam konteks dan suku Arab yang menggunakan bahasa Arab. Tapi menurut si Kenneth Craig tadi, bukan berarti Al-Quran untuk orang Arab saja, bukan katanya. Beliau juga mengatakan tidak ada ayat-ayat yang kontradiktif di dalam Al-Quran. Akan tetapi para mufasir, ulama-ulama yang mentafsirkan Al-Quran itu terdapat kekeliruan tentang memahami ayat Al-Quran. Begitu kata si Kenneth Craig ini. Jadi Kenneth Craig memberikan titik temu antara Islam dan Kristen dengan konsep common concern, konsep bersama. Kerukunan yang ditawarkan Craig bukan berarti menyamakan agama-agama, itu kata Kenneth Craig. Satu kutipan bijak dari beliau, dia bilang gini, if we agree to agree, we must at the same time agree to disagree. Kalau kita setuju untuk setuju, maka di waktu yang bersamaan kita juga harus setuju untuk tidak setuju. Itu kata tentang agama-agama tadi kata Kenneth Craig. Oh, oke, paham. Mungkin kita kayaknya harus balikkan kertas yang tadi malam. Nah, betul. Lagi kita coba cari info, kita tanya-tanya dengan orang lain, barangkali ada informasi tentang dia. Oh.
Assalamualaikum. Salah, duduk. Hei, udah lama nunggu? Baru awak. Jadi gini, aku mau pulangin kertas yang kemarin jatuh sampai menabrak aku. Karena Iya. Anton tergesa-gesa, dosennya udah masuk. Nah, iyalah, makasih, Wak. Ya siap, yang kali hati-hati ya. Iya. Ini Pak. Apa nih, Wak? Nah, itulah kalau kita belajar orientalis tentang orang barat yang mempelajari Islam, itu juga perlu tahu dasar-dasar dalam belajar Al-Quran itu sendiri, supaya kita bisa tidak salah dalam memahami atau menanggapi pemikiran-pemikiran barat yang begitu bebas.